berangkat jam 10-an ke Istiqlal. Di Istiqlal setelah sholat Jumat akan ada sholat goib atau sholat mayat untuk almarhum. Mungkin selesai itu kurang lebih jam 1.30. Setelah 1.30 rombongan akan bergerak langsung ke Tanah Kusir. Kurang lebih akan berangkat jam 10-an ke Istiqlal. Di Istiqlal setelah sholat Jumat akan ada sholat goib atau sholat mayat untuk almarhum. Mungkin selesai itu kurang lebih jam 1.30. Setelah 1.30 rombongan akan bergerak langsung ke Tanah Kusir. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk di Tanah Kusir sendiri memang ke pihak keluarga seperti apa? Sebenarnya almarhum pinginnya kurang lebih wasiatnya itu pingin dikuburkan di makam keluarga di Palu, di Sibowi namanya. Tapi karena biar efisien dan prosesnya bisa berlangsung dengan cepat, kita akan makamkan dulu untuk sementara di Tanah Kusir. Mungkin dalam 1 atau 2 tahun lagi almarhum baru akan dipindahkan jenazahnya ke Palu, ke kuburan keluarga bersama kakek-kakek dan sanak keluarga yang ada di Palu. Memang seperti itu, Mas. Ya, betul. Tinggal menunggu Kasurya. Emang ditunda proses pemakamannya kan, karena emang kalau dalam Islam untuk menunggu anak tuh, setahu saya setelah konsultasi sama beberapa ahli agama itu tidak apa-apa. Di waktu dikabarin kemarin jam 9:04 ayah meninggal, langsung kabarin Kasurya langsung beli tiket di jam 5 subuh waktu Indonesia. Karena dari itu akhirnya kita tunda pemakamannya sampai Kasurya sampai. Ya, keputusan keluarga. Ini untuk Mas Surya sendiri langsung datang dari bandara ke sini atau seperti apa rencananya? Rencananya nanti nggak tahu ya, mungkin kemungkinan besar sih akan langsung datang ke sini kalau tidak ada halangan. Akan langsung datang mungkin jam 10 beliau landing di Soekarno-Hatta, mungkin sampai sini jam 11 atau 12 kalau beliau tidak istirahat. Untuk Kadewi sendiri gimana sih rencananya datang ke Runduk langsung atau ke pemakaman Kadewi sendiri? Ibu ya? Ibu masih kemungkinan besar akan langsung datang ke pemakaman. Beliau kan lagi di luar kota sekarang. Ibu lagi di luar kota. Saat sampai ke Jakarta mungkin akan langsung ke pemakaman langsung. Oh, di sholat dari situ. Sebenarnya baru dapat cerita dari ibu bahwa ayah itu mualaf tahun 1982 sebelum nikah sama ibu, dan kebetulan banget mualafnya itu dimualafkan di Istiqlal. Dia alhamdulillah bisa disolatkan di Istiqlal dan masuk Islam di Istiqlal dan ditutup juga di Istiqlal, alhamdulillah. Kalau untuk ayah itu tipikal ya, sebagai orang tua kan mungkin kalau di TV atau apa tegas, sebagai orang tua sangat diplomasi juga sama anaknya, sangat terbuka buat diskusi. Kita banyak diskusi, setiap ketemu pasti berdiskusi, dari apa itu politik, apa itu seni, segala macam kita diskusi. Dan dia orang yang bebas tapi diarahkan, bebas dan terbatas. Sama cucunya udah pasti dekat banget. Sama anak mungkin ya, kawan-kawan tahu sendiri emang ada periode waktu yang dimana ya, karena ya sejarah waktu itu kayak di Berdesa sempat gagal, tapi hubungan kami selalu baik dan banyak momen juga lah sama ayah, terutama waktu kita sering pernah liburan berdua bareng, beberapa kali liburan kayak Bali, dan setiap saya ada pertandingan boxing atau video datang. Mas Raya, tapi pesan-pesan ayah yang selalu masih ingat apa sih yang selalu disampaikan? Untuk bisa selalu memanusiakan manusia, untuk tidak pernah memandang kelas sosial, semuanya orang tuh harus berpikir sama gitu. Itu sih ya pesan dan tauladan yang Tapi ketika almarhum sendiri kan full bareng sama ya. itu memang
memang sudah keputusan dari keluarga atau seperti apa sih? Iya, betul. Sama Om Chara, emang Om Chara yang paling banyak kontribusi secara langsung karena kita tinggalnya kan berjauhan. Saya di SD, Karama di Bintaro. Saya kan sama ibu ya, saya sama ibu. Dan saya di Kelapa Gading sama keluarga, tapi beberapa kali kami emang dijadwalkan kayak setiap lebaran itu sebenarnya sudah pasti akan kaya. Kayak lebaran tahun ini hari ketiga sebenarnya saya dan Kauto, Merdi itu rencananya mau akan kaya, cuma ada Tuhan berkehendak lain kan dia dipanggil ke pangkuan yang Allah Subhanahu Wa Taala di hari kedua. Tapi sebagai anak ada maksudnya kenangan yang nggak kamu terlupakan apa gitu saat kecil ataupun Banyak saat kecil ya sama ayah tuh kayak temen sih, sebenarnya kayak temen banget. Main PS bareng, liburan bareng, diskusi. Kan beliau juga wawasannya luas, beliau juga, jadi saya setiap nanya apapun ya beliau bisa jawab, dan itu yang saya suka. Jadi kita kalau diskusi bisa berjam-jam juga, walaupun kalau secara frekuensi mungkin ya tidak terlalu sering, tapi sekali ketemu kualitasnya selalu baik. dari ayah sebagai aktor yang kamu banggakan gitu, sebagai sosok ayah yang kamu banggakan, kan ayah kan aktor legend juga ya, apa yang kamu banggakan di acting ayah, apa kamu lihatnya seperti apa? Sebenarnya kalau bangga kaya lebih bangga gimana dia bisa bersosialisasi di kehidupan sehari-hari sih, seperti nggak pernah memandang kelas sosial. Kalau masalah aktor ya udah pasti bangga, cuman bukan itulah, saya lebih ngelihat gimana ayah di kehidupan sehari-harinya, hal-hal positifnya sih gitu. Mas Ryan, ini kan Kak Surya dengar kabar dari jauh ya. Kira-kira keadaan Kak Surya sendiri, apalagi kan harus menunda pulang gitu, keadaannya gimana? Udah pasti ya, namanya kehilangan orang tua udah pasti. Siapa yang nggak sedih? Kak Surya kemarin sih ya kita nangis bareng di video call. Akhirnya saat dapat kabar Kak Surya langsung beli tiket ke Jakarta pukul 5 paginya. Walaupun kan sebenarnya agak riskan karena Amerika kan lagi ganti presiden dan kebijakannya kan lagi susah buat imigran ya. Ya Kak Surya ngelawan resiko itu dan akhirnya kita pulang demi melihat ayah untuk yang terakhir kalinya. Sempat ada penyesalan nggak sih, maksudnya dia terlambat, akhirnya membuat pemakaman terlambat, itu ada penyesalan tersendiri dari? Nggak ada yang harus disesali sih menurut saya, kan juga nggak ada yang berharap ayah bakal kembali secepat itu juga kan. Jadi ya ini semua kan masalah timing. Kebetulan Kak Surya lagi di sana dan nggak ada yang perlu disesalin sih. Emang udah jalannya seperti ini kan dari Tuhan. Mungkin selama ayah sakit mungkin ada komunikasi yang intens ke Kak Surya sendiri perihal keadaan ayah sebelum wafat. Sudah pasti kalau sama Kak Surya komunikasi lewat misalnya saya sama Kauto, sama Kamerdi, sama cucu-cucunya main kaya, udah selalu video call Kak Surya, itu udah hal yang pasti. Setiap kita ketemu ayah pasti kita video call Kak Surya, pasti. Kalau ayah mungkin bekerja sama anak-anak kita suka membuat waktu kayak quality time sama anak-anak sama dia itu di momen yang momen itu kumpul semua atau sudah biasa kalau quality time sama anak langsung juga biasa pernah nggak kalau ayah? Oh sering. Ya misalnya kita makan di restoran, udah pasti itu udah pasti. Atau di saat-saat momen-momen kayak lebaran itu udah pasti ketemu juga. Beberapa kali ayah juga ke rumah, beberapa kali kita juga ketemu di luar, atau saya nyamperin ayah gitu sih. Sempat punya firasat nggak mas? Sebelum ayah meninggal punya firasat mas? Ya, kalau dibilang jujur sih ya ada beberapa, cuman namanya firasat kan kadang-kadang kita suka denial ya. Ya kayak ini firasat doang, ternyata ya udah jalannya seperti ini kan yang terbaik juga. Beliau udah sakit lumayan lama ya. Kalau kita ambil positifnya ya beliau udah lebih sudah tidak ngerasain rasa sakit lagi dan sudah tenang di sana. Terutama kan udah ada yang nungguin juga, kakak yang pertama almarhumah Rizka udah akhirnya bisa bareng sama ayah lagi di sana. Ya firasat aja sebenarnya, nggak ada mimpi, nggak ada apa. Oke. Ibu nanti itu tadi yang saya jelasin tadi, mungkin masih di luar kota, masih ada beberapa kerjaan. Mungkin setelah kerjaan selesai
beliau akan datang. Nanti bisa ditunggu di pemakaman aja, kita lihat bersama ya. Oke, siap. Yes. Makasih Mas Bias. Makasih ya. Banyak Mas ya.